Masuknya Islam ke Indonesia. Kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Masuknya Islam ke Indonesia terjadi perbedaan pendapat karena adanya perbedaan budaya, peninggalan, dan cerita sejarah yang berbeda-beda. Ada 5 teori Islam masuk ke Indonesia menurut Ahmad Masyhur dalam bukunya Api Sejarah Jilid pertama. Yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. Snok Hodjur. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang muslim India pada sekitar abad 13 Masehi. Hubungan dengan Indonesia dan India telah terjalin sejak lama. Dalam inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat telah berlangsung sebelum adanya abad Masehi. Hal ini juga diperkuat dengan bukti peninggalan makam yang mempunyai artefak yang sama dari makam Sultan Malik As-Saleh, pendiri kerajaan Samudra Pasai, dengan artefak yang berada di Gujarat, India. Selain itu terdapat bukti makam dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik di Jawa Timur yang ditemukan mirip dengan makam yang berada di Gujarat, India. 2. Teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Islam dipercaya datang ke Indonesia berasal dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, yakni dinasti Umayyah, Islam berkembang pesat sampai ke wilayah timur Cina termasuk ke wilayah Indonesia. Berdasarkan berita Cina, dinasti Tang ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat baru Sumatera. Ditemukannya kapal-kapal pedagang dari Arab yang sering berlabuh ke Sumatera menjadi bukti bahwasanya Islam masuk ke Indonesia dari orang Arab. Ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Husain Jajadiningrat. Islam dipercaya datang ke Indonesia dari bangsa Persia. Hal yang menjadi dasar yaitu adanya persamaan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Seperti misalnya peringatan 10 Muharram atau Asyura dengan pembuatan bubur syuro di Sumeneb sebagai tempat menyimbolkan hari peringatan syahidnya Husain. Di Minangkabau, bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husain. Lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilempari ke sungai. Teori ini juga didukung dengan kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Al-Halaj yang berasal dari Iran. Keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Teori ini mempercayai bahwa Islam berasal dari Cina. Hal ini dikuatkan dengan banyaknya pendakwah Islam keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Kesultanan Demak sendiri didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit yaitu Prabu Wijaya dari istri seorang perempuan asal negeri Campa, Cina yaitu Xiu Banji yang telah masuk Islam. Raden Patah memiliki nama Cina juga Jin Bun. Kelima, teori maritim oleh N.A. Balok. Menurut N.A. Balok, umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur utama Timur Tengah, India, dan Cina yang terjadi sudah sangat lama. Melalui jalur ini yakni sekitar abad 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi.